Selamat pagi Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara bypass FRP pada Samsung J7 Plus ya. Ini menandakan ketika tidak ada koneksi internet muncul notif seperti ini mengartikan bahwa Samsung terkunci dengan FRP. Untuk itu kita langsung klik OK aja. Kemudian kita akan koneksikan ke jaringan internet, bisa menggunakan WiFi, bisa juga menggunakan kartu data ya, atau kartu SIM yang sudah ada paketan internetnya. Saya pilih menggunakan WiFi karena jaringan yang stabil, kemudian kita tunggu saja dulu sampai next-nya ada tulisan yang jelas ya. Kemudian kita klik next ya. Selanjutnya kita pilih I have read and agree to all, kita centang ya. Kita centang kemudian kita pilih next lagi. Kita tunggu saja dulu, masih checking for update. Mohon ditunggu beberapa saat sampai nantinya muncul sebuah notifikasi berupa masukkan pola atau PIN. Nah, ini berupa pola ya, karena memang sebelumnya terkunci dengan pola di hard reset ya. Kalau memang usernya disetting PIN ya, berarti di sini PIN. Karena ini pola, ini munculnya adalah pola. Kemudian karena pola tidak tahu, kita akan menggunakan Google akunnya ya. Kita akan gunakan akun Google. Masih checking info, kita tunggu saja dulu. Kalau kita tidak tahu akun Google-nya, berarti kita harus bypass FRP-nya ya. Berarti kita harus bypass FRP-nya. Kita back dulu sampai tampilan welcome screen seperti ini. Kemudian kita membutuhkan sebuah SIM ya. SIM card yang udah disetting PIN ya. Ini adalah SIM yang udah saya setting PIN sebelumnya. Terkait bagaimana cara setting PIN pada sebuah SIM, ini udah saya jelaskan. Tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah, atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Sekarang kita masukkan dulu SIM card-nya. Kita masukkan dulu ya, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai J7 Plus muncul sebuah notif untuk memasukkan SIM ya. Memasukkan PIN maksudnya ya, PIN SIM ya. Kita masukkan PIN SIM-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jangan dulu pilih OK. Kita harus persiapan untuk melakukan sleep atau tekan tombol power ya. Jadi kita pilih OK. Kemudian kita langsung tekan tombol powernya ya. Kita pilih OK, langsung kita tekan tombol powernya sehingga HP menjadi sleep. Kita nyalain lagi. Udah muncul seperti ini ya. Ketika muncul seperti ini, kita geser ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Kemudian kita klik pada bagian loncengnya ya. Gambar lonceng itu kita klik. Kemudian akan ada tampilan seperti ini ya. Ini notifikasi setting, ini tidak bisa diklik ya. Ini karena security path terbaru 2020. Kemudian kita centang, coba kita centang, kita klik maksudnya, ini tidak berfungsi. Kemudian kita centang setelan ya, kita centang setelan. Supaya apa? Supaya tujuannya Bluetooth-nya bisa diaktifkan ya, maksudnya bisa berfungsi ya. Kalau aktif sih tetap aktif, bisa berfungsi sehingga muncul seperti ini, scanning for Bluetooth device. Tapi di sini kita tidak membutuhkan sebuah handsfree Bluetooth, tidak ya. Kita tunggu saja dulu sampai nanti muncul. Nah, ini udah muncul ya. Kita klik kontak us ya, kontak us-nya ini ya, kontak us tulisannya, kita klik. Kemudian muncul seperti ini, kita tinggal next aja. Kita tinggal next aja, kemudian masih checking for update ini ya. Ini tulisannya nggak begitu jelas karena memang kameranya. Sebentar, saya masih cari titik fokus yang bagus sehingga nanti jelas tulisannya seperti apa. Nah, ini sudah jelas checking for update. Kalau muncul seperti ini kita tinggal OK saja ya. Kita tinggal OK saja. Sekali lagi, kalau muncul checking for update kita tinggal OK saja. Loh, kok hilang lagi fokusnya? Bentar biar jelas. Nah, ini kita OK saja ya. Checking for update, kita klik OK saja. Kita klik OK, kemudian kita tunggu saja sampai muncul seperti ini. Kita centang pada I have read and agree to all. Kita centang ya. Kita centang ya, kita centang di sini, kemudian kita pilih start ya. Kita tunggu saja dulu sampai masuk ke Galaxy Store seperti ini. Nah, ini Samsung membernya tidak perlu kita update. Kita langsung melakukan pencarian pada pojok kanan ya, ada pencarian itu. Kemudian kita ketikkan file and explorer ya.
Ini sebentar, ini saya keluarkan dulu aja SIM cardnya karena udah tidak dibutuhkan lagi. Jadi no SIM card inside, kita klik OK saja ya, kita klik OK. Kemudian di sini kita akan cari file, kita ketikkan file, sebentar ya. Santai aja dulu ya. Kita ketikkan file, nah ini sudah ada sugestinya, File Manager and Explorer. Jadi yang paling atas ya. Kita pilih yang paling atas, kita klik, kemudian kita tunggu saja dulu. Nah, di sana ada File Manager and Explorer miliknya Sintan Patoria. Kita klik download. Kita tunggu saja dulu, masih proses. Nah, untuk download di Galaxy Store kita juga harus login akun Samsung ya. Terkait dengan cara membuat akun Samsung sudah kami jelaskan sebelumnya. Akan tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Ini di sini saya masih proses masukkan akun Samsungnya. Kemudian password ya, kita klik password, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Saya sensor, kemudian kita pilih ini, kita centang, kita klik ya. Kita tunggu saja dulu. Terkadang ketika kita login akun Samsung ya, ini terkadang juga ada verifikasi berupa SMS yang masuk ke nomor yang dulu kita daftarkan di akun Samsungnya. Kebetulan ini kok tidak minta verifikasi, ya udah ini berarti selesai ya. Tapi kebanyakan minta verifikasi atau berupa PIN yang telah dikirimkan ke kartu SIM yang dulu dibuat daftar akun Samsungnya ya. Karena ini tidak, berarti dia langsung login berhasil dan dia langsung mulai download File Manager and Explorer ya. Nah, perlu diketahui Samsung Galaxy Store ini kalau menurut saya servernya nggak sebagus servernya Google ya. Jadi downloadnya kadang lambat seperti ini meskipun koneksi jaringan kita udah bagus ya. Koneksi jaringan kita udah bagus, dia downloadnya lambat ya, hanya berapa kbps per detiknya ya. Jadi jangan bayangkan kita download aplikasi di Play Store. Kalau di Play Store cepet banget. Nah, ini terkait dengan masalah servernya, kalau menurut saya sih gitu ya. Terkadang cepat tapi sering-seringnya lambat kalau kita download aplikasi di Galaxy Store ya. Kalau menurut saya memang servernya ya, memang servernya. Jadi kita tunggu saja dulu sampai nantinya proses download File Manager ini telah selesai ya, telah selesai. Saya dulu pernah download file ini juga di Galaxy kalau nggak salah A10s kalau nggak salah ya, A10s atau A50s saya lupa. Nah, ini membutuhkan waktu 2 jam, padahal cuman berapa dia? Cuman 5,86 MB ya. Ini membutuhkan 5 jam. Kalau nggak salah ya, yang jelas lebih dari 2 jam lah. Nah, ini seperti biasa laju video bukan lajunya ya, video udah saya potong untuk mempersingkat waktu saja ya, kita tunggu saja dulu, dia masih 5,22 MB, 5,25, kita tunggu saja dulu. Terkadang dia juga kayak stuck gitu, kayak downloadnya macet, tapi itu sebenarnya nggak macet karena memang lambat aja servernya. Kalau seandainya download nggak jalan ya, kita gerak-gerakan aja layarnya ya, kita scroll ke bawah ke atas supaya apa? Supaya stabil gitu aja ya. Ya ini hanya trik tambahan aja. Nah, jadi kita gerak-gerakan seperti ini supaya apa? Downloadnya jalan gitu ya. Nah, biasanya saya setting seperti ini ya. Saya lakukan seperti ini supaya apa? Downloadnya jalan. Jadi saya gerak-gerakkan layarnya, saya saya gulir ke atas ke bawah supaya apa? Downloadnya jalan. Biasanya saya seperti itu sih ya. Karena memang lambat sekali, hanya untuk download kurang dari 6 MB aja dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih terkadang ya. Terkadang juga cepat, nggak mestilah, tergantung dengan kondisi server tentunya ya. Ini tinggal dikit aja ini kayak macet gitu, jadi saya gerak-gerakkan supaya apa? Supaya jalan gitu ya. Ini hanya salah satu trik saya aja, bisa dicoba. Nggak dicoba ya nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu saja dulu. Udah selesai, dari sana muncul installing ya. Muncul installing dan udah selesai, kita klik yang ada tanda kayak seperti kita mau ngeplay musik gitu ya. Ini diklik aja. Kemudian kita udah masuk ke file manajernya, kita pilih allow ya, kita pilih allow tulisannya. Kemudian kita pilih kita pilih pojok kanan, ada garis 3 itu sebelahnya home, kita klik.
Kemudian kita pilih sistem APPS ya. Kita pilih sistem APPS ya. Kita pilih sistem APPS, kemudian di sini kita cari setting ya. Kita cari setting. Kita gulir, kita cari yang namanya setting ya. Kita cari yang namanya setting, kita cari yang namanya setting. Setting di mana? Di mana setting, cari satu-satu ya. Cari setting, intinya kita cari setting. Sebentar. Kita cari setting di mana settingnya? Mestinya setting ya, karena ini menggunakan bahasa Inggris ya. Setting bukan pengaturan, maksudnya bukan pengaturan atau setelan ya. Jadi kita cari setting. Kok nggak ketemu ya? Ada nggak nih settingnya? Kita cari setting. Kok nggak ketemu? Di mana settingnya? Jangan-jangan nggak ada di settingnya ya. Oh, ini ada ya. Jadi kita pilih setting, tapi ini kan settingnya banyak ya. Kita pilih yang com.android.setting ya. Kita pilih yang itu ya. Setting tapi yang com.android setting ya. Kita pilih titik 3 ini kita klik. Kemudian kita pilih open ya. Kita pilih open. Ya, kita pilih open. Secara otomatis kita udah masuk ke setting ini ya. Ini kita udah masuk ke setting, kemudian kita pilih biometric and security ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih other security setting ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih apa lagi? Kita pilih pin Windows ya. Pin Windows kita klik ya, kemudian kita aktifkan. Kemudian yang di bawah juga kita aktifkan ya. Yang di bawah kita aktifkan, secara otomatis ada muncul seperti ini. Sekarang kita tinggal setting aja kunci layar. Kita akan setting berupa pin ya, supaya beda. Karena tadi kan pertama kali ini berupa verifikasi pola ya. Sekarang saya akan setting pin supaya beda ya. Supaya beda, tidak pola. Pola sih boleh-boleh aja. Ini supaya beda aja ya. Kita pilih continue, kemudian kita masukkan pin 04 kali supaya lebih mudah aja. Selanjutnya ini udah berhasil kita membuat kunci layar ya. Kemudian kita selipkan HP-nya, kemudian kita nyalakan lagi selipnya. Setelah itu kita buka. Nah, ini berupa enter pin, artinya apa? Ini adalah pin kunci layar ya, bukan pin SIM karena memang SIM-nya udah saya lepas ya. Setelah seperti ini, kita tinggal restart HP-nya. Kita tunggu saja dulu, masih loading seperti biasa. Habis di restart pasti lama ya, Kita tunggu saja dulu. Mohon sabar sejenak sampai Samsung Galaxy J7 Plus berhasil muncul notifikasi memasukkan pin SIM atau kunci layar. Kok pin SIM? Kunci layar ya, bukan pin SIM ya. Kunci layar. Kita tunggu saja dulu, masih proses ini ya. Ini masih proses, kita tunggu saja dulu. Loading ya. Loadingnya cukup lama ini. Nah, ini kita disuruh masukkan pin kunci layar ya. Pin kunci layar adalah 04 kali. Kita masukkan 04 kali. Kemudian kita tunggu, masih starting phone ya. Kita tunggu saja dulu. Biasa ini masih loading, slow aja lah kita, karena nunggu loadingnya juga cukup lama. Kita tunggu saja dulu. Loadingnya. Kok nggak wes. Nah, ini starting Android. Kemudian masih starting Android ya. Suwe mentoh. Nah, there. Kemudian start. Ya Allah. Oke, kita pilih next. Kita pilih centang, I have read and agree to all. Kita next lagi. Checking for update. Kemudian apa lagi? Ya, kita tunggu saja dulu, masih checking for update.
Masih checking for update. Oh, nah ini di sini nggak memperhatikan saya ya. Nah ini sekarang kita tinggal masukkan pin yang udah kita bikin tadi ya. Kita masukkan pin atau 04 kali karena kita kan tadi bikin pin ngomongnya mau pin SIM aja. Pin kunci layar ya, pin kunci layar. Kita tunggu saja dulu masih checking info. Nah, di sini sudah bisa kita lewati ya, sudah bisa kita lewati. Kita tinggal lewati aja. Kita tinggal lewati aja, kita tinggal next aja. Kemudian ya udah kita tinggal setting aja sesuai kebutuhan. Kalau memang perlu dilewati ya silahkan dilewati. Kalau memang perlu disetting ya silahkan disetting sesuai kebutuhan juragan-juragan. Kita next aja lah ini intinya. Ini kalau ini udah positif all done ya, semuanya udah selesai, ini udah masuk ke home screen seperti ini. Kita masuk ke setelan, kita akan masuk ke setelan, kemudian mana setting ya, kemudian kita pilih about phone, kemudian di sini software information ya, kita pilih software information. Ini jelas ya, Galaxy J17 kita pilih software information, kita klik pada bagian software information, kemudian kita akan cek di sini Android versinya adalah 8.1, kemudian saya akan checking security path-nya. Security path-nya adalah tanggal 1 Maret 2020 ya. Oke, saya kira masalah bypass Samsung J17 saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial berikutnya. Selamat pagi.